Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang bocoran TPS UTBK 2020. Tentunya pengetahuan kuantitatif dan juga 20 soal. Bagian 2 ya, karena bagian satunya kemarin sudah full itu. Tapi untuk bagian ini kita akan bagi menjadi 4 video ya. Jadi masing-masing video itu ada 5 soal. Baik teman-teman, apakah sudah siap? 5 soal pertama. Manakah nilai berikut yang terbesar? Nah, teman-teman lihat ya. Ini kita dituntut untuk mencari nilai yang terbesarnya yang mana. Karena di sini bentuknya adalah persen semua, berarti kan kalau persen itu kan per 100 ya. Nah, berarti kalau yang bawahnya 100 atau penyebutnya 100, berarti kita tinggal bandingkan yang atas. Nah, misalnya yang atasnya itu besar ya, berarti angkanya makin besar. Kalau kecil, angkanya makin kecil. Coba kita kalikan aja ya, karena dari itu kan kali 8 kali 8% berarti 64% atau per 100 ya. 25 kali 3, 75. 4 kali 20 itu 80. Kemudian 10 kali 9, 90. 65 kali 1, 65. Maka dapat diketahui bahwa nilai yang paling besar adalah 90%, yaitu 9% dari 10. Oke, paham ya? Lanjut nomor 2. Nah, jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh berturut-turut dalam waktu 10, 12, 15 jam. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 3 jam, maka kolam terisi berapa bagian ya di sini? Nah, berarti di sini tuh kita dapat mengetahui bahwa jika ketiga keran digunakan bersama-sama dalam waktu 3 jam, dapat berapa bagian sih? Berarti kita harus tahu dulu, kalau tiga-tiga dikerjakan bersama-sama itu dapat dapat satu bagian kan? Nah, itu berapa jam sih sebenarnya? Nah, baru kita bandingkan dengan 3 jam. Nah, berarti kan di sini kita menggunakan perbandingan berbalik nilai ya. 1/10 ditambah 1/12 ditambah 1/15 akan sama dengan 1/T ya. 10, 12, 15 itu berarti 60. Kemudian di sini berarti 6 ditambah 60 dibagi 12 itu 5 ya. Kemudian 60 dibagi 15 itu berapa? Coba 4 ya. Nah, coba di sini sama dengan 1/T. 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15. 15/60 sama dengan 1/T. Jadi T-nya sama dengan 60/15 ya. Berapa tuh? 4. Nah, berarti 4 jam nih total kalau tiga-tiganya diisi bersama-sama kan. Nah, berarti kalau 3 jam berapa? Ya udah kita menggunakan perbandingan. Kalau 4 jam aja dapat 1, maksudnya full ya. Berarti kalau 3 dapat berapa? Berapa bagian? X dong. Nah, berarti nih perbandingan senilai atau berbalik nilai nih. Kalau 4 dapat full. Kalau 3, 3 jam. Nah, berarti makin enggak full ya, maksudnya ya cuma beberapa bagian. Berapa bagian nih? Berarti makin kecil otomatis. Kalau nilai ini kecil, ini juga kecil, berarti senilai. 4/3 sama dengan 1/X. Kalau senilai. Kalau berbalik nilai ya X per 1. X sama dengan berarti 3/4. Tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama itu adalah 2.000. Dan tarif selanjutnya dihitung per jam. Nah, jika uang 6.500 dapat digunakan parkir selama 5 jam, maka tarif parkir setelah 2 jam pertama itu berapa? Setelah 2 jam pertama ya. Nah, teman-teman kalau bingung kita lihat nih. Saya gambarkan misalnya ini jam pertama, kedua, 3, 4, 5 ya. Nah, berarti kan 2 jam pertama itu ini kan. Nah, 2 jam pertama berapa? Katanya 2.000. Nah, berarti di sini ada lagi nih diketahui 6.500 itu berarti kalau udah 5 jam ya.
Berarti kalau udah 5 jam, 6.500. Nah, berarti gimana nih? Kita mencari tarif parkir setelah 2 jam pertama. Berarti ini 2 jam pertama. Setelah ini berapa sih? Nah, berarti kalau misalnya kita membayangkan, wah ini kayaknya kayak deret nih. Deret aritmatika. Misal ini U1, ini U2, berarti ini U3, berarti ini U4 ya. Nah, berarti ada 4. U4 sama dengan berapa kalau 4 aritmatika? A ditambah 3B, ya enggak? Kalau U7, A ditambah 6B. Kalau U5, A ditambah 4B. Tinggal berkurang satu aja ininya. Nah, berarti U4-nya berapa? 6.500. Sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 2.000 ditambah 3B. Nah, kita sebenarnya ini kan mencari beda ya. Nah, berarti didapat nih 6.500 dikurangi 2.000 itu berapa? 4.500. Sama dengan 3B. Maka B-nya itu adalah 1.500. Berarti jawabannya adalah D ya. Nomor 4 ya. Denki memerlukan 2 kg tepung untuk membuat 5 kotak kue. Nah, di sini manakah hubungannya ya? P dan Q apakah lebih besar atau Q-nya yang besar atau sama dengan, nah, dan seterusnya. Berarti teman-teman kalau lihat soal seperti ini jangan bingung ya. Kita hanya membandingkan saja. Dan biasanya Q itu udah diketahui, kita nyarinya P aja gitu. Nah, yang P itu apa? Tepung yang diperlukan Denki untuk membuat 3 kotak kue dalam kilogram. Nah, gimana caranya? Kita lihat 2 kilogram itu untuk 5. Berarti kalau kita dicarinya 3 kotak, berapa nih? Berapa kilogram? Coba ini, perbandingan berbalik nilai atau senilai. 2 dapat 5. Berarti kalau mau dapat 3, ya kiloannya juga harus lebih kecil ya. Nah, berarti ini kecil, berarti ini kesini kecil. Nah, berarti ini adalah senilai. Kalau misal 5 ke 3 kecil, kalau 2 ke ininya gede, nah berarti itu berbalik nilai. Coba, berarti kalau senilai itu 2 per X sama dengan 5 per 3. Maka X-nya kali silang. X sama dengan, berarti kan 6 per berapa nih? Berarti 6 per 5. 6 per 5 ya. Kebayang ya? Nah, berarti kalau X-nya adalah 6 per 5, ini 6 per 5 ya. Kita bandingkan nih, 6 per 5 dengan 6 per 7. Yang atasnya sama, penyebutnya beda. Kalau yang atasnya sama atau pembilangnya sama, lihat penyebutnya. Semakin besar penyebut, berarti nilainya semakin kecil. Logis ya? Kalau semakin kecil penyebut, ya berarti semakin besar nilainya. Karena 5 dan 7 adalah lebih kecil dari 5, berarti otomatis nilai 6 per 5 lebih besar daripada 6 per 7. Yaitu P lebih besar dari Q. Nah, kayak gitu ya. Kita lanjutkan nomor terakhir dulu. Nah, hasil kali 5 suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 32. Jika jumlah suku ketiga dan suku keempat adalah 6, maka suku ke-6 barisan tersebut adalah berapa? Nah, teman-teman kalau nemu soal kayak gini, pokoknya jangan bingung, kita definisikan dulu aja. Di sini kan hasil kali 5 suku pertama geometri. Geometri itu apa? Berarti geometri itu kalau deretnya berarti kan UN-nya itu apa? UN-nya berarti AR pangkat N-1. Ya enggak? Nah, ini UN-nya. Ini ditanya SN enggak? Enggak ya, UN-nya aja berarti. Berarti di sini hasil kali 5 suku pertama. Suku pertamanya berarti A, suku keduanya berarti AR, suku ketiganya AR pangkat 2, suku keempat AR pangkat 3, suku kelima AR pangkat 4. Sama dengan berapa kalau dikalikan? 32.
A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A pangkat 5, R-nya ada berapa? 4, 3, 7. 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. R pangkat 10 sama dengan 32. Sampai sini kita jangan otak-atik dulu ya. Kita lihat yang diketahui yang kedua. Jumlah suku ketiga dan suku keempat. Berarti U3 ditambah U4 itu berapa? 6 katanya kan. U3 berarti AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 sama dengan 6. Karena di sini ada AR pangkat 2 ya. Ini AR pangkat 3 berarti bisa nih kita keluarkan. AR pangkat 2 dikali 1 ditambah R ya. Ya enggak? AR kuadrat kali 1 AR kuadrat. AR kuadrat kali R AR pangkat 3 sama dengan 6. Nah, kita hubungkan nih yang ini dengan yang ini. Gimana nih caranya? Oh, ini ada AR pangkat 2. Nah, ini kayaknya bisa nih, AR pangkat 2. Nah, berarti AR kuadrat nih. Berarti harus kita rubah nih biar jadi AR kuadrat. Bisa nggak caranya? Coba. Karena kan ini pangkat 10 nih. Bisa juga dong dipecah menjadi R pangkat 5 dikuadratkan ya. Nah, berarti di sini itu A pangkat 5, R pangkat 5 ini kuadrat kan? Sama dengan 32. Nah, ini bagaimana nih kita triknya ini biar jadi AR kuadrat? Oh iya, ini kan gimana nih? Bisa ditukar kan sebenarnya? Berarti ini A kali R pangkat 2 pangkat 5. Ya enggak? Coba nih kita kerjakan. A pangkat 5 dapat nih. R kuadrat pangkat 5 sama aja kan ini. Nah, ini sama aja nih, sama dengan 32. Berarti AR kuadrat itu sama dengan berapa pangkat 5 sih yang hasilnya 32? 2 ya. Nah, dapat nih. AR kuadratnya itu adalah 2. Berarti ini 2. 1 tambah R sama dengan 6. Maka 1 tambah R sama dengan 6 bagi 2 itu 3. R-nya sama dengan 2 juga. Jadi dapat nih R-nya 2. Kalau dapat R-nya 2, A-nya berapa? Substitusi ke sini kan. A, R-nya adalah 2 kuadrat sama dengan 2. Berarti A 2 kuadrat 4 sama dengan 2. Jadi A sama dengan 1/2. Dapat nih A-nya setengah, R-nya 2. Kita ditanyakannya adalah U6. U6 apa? AR pangkat 5. Sama dengan A-nya adalah setengah, R-nya adalah 2. 2 pangkat 5 berapa? Kayak tadi, 32 ya. Setengah dari 32 berapa? 16. Nah, kayak gitu. Jadi untuk video kali ini 5 soal dulu. Kita tunggu soal berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.